Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dapat lerangan sasis dari Bang Wisnu. Kita coba unboxing dulu ya. Ini dia, ini ada beberapa sasis yang agak jarang ditemui. Saya mau coba perbaikan yang ini nih. Ini kelihatannya tuh mirip dengan sasisnya Marui, tipe-tipe bugi jadul, tapi gak tahu ini ori Marui atau bukan. Kita coba perbaiki. Kita lihat dulu, mau kita bongkar gimana nih cara bongkarnya. Oh, ini klipnya ya. Ini sapnya kosongan, belum ada gear gear pinionnya belum ada. Untuk di rodanya ada spur gearnya, lalu ini untuk crown gear 4WD nya juga ada, masih ada pelumasnya di sini. Kita coba cari untuk pinionnya apa ada yang pas dengan ini. Lalu untuk depannya kita coba buka juga. Ini sebenarnya baru nyoba lagi nih sasis kayak begini, jadi belum tahu cara ngebuka yang benernya kayak gimana. Soalnya di sini gak ada klipnya di bagian depan, belakang maupun di bawahnya. Jadi saya coba-coba dulu nih dicongkel pakai obeng minus. Ini dia, cuman dimasukin doang ternyata. Lalu ini udah ada pinionnya, cuman lepas. Kita tambahkan lem nanti biar nggak lepas. Oh, ini juga mungkin pinion untuk sub 4WD nya, bukan untuk dinamo. Tadi ada juga jatuh dia. Oke, begini. Sekarang saya coba lem dulu pinionnya. Ini dia, udah dilem pakai lem super. Kita coba pasang dulu. Oke. Untuk rodanya saya coba pakai roda punyanya Tamiya yang duri, biar
kesan buginya semakin kuat. Oh iya, ini asnya yang seperti biasa ya, as 60 mili, tapi nampaknya cukup panjang walaupun pakai as 60 mili. Oke, kita bersihin dulu sedikit, kita tambah grease lagi. Sebenarnya ini masih licin banget grease-nya, masih ada bekas zaman dulunya mungkin. Kita pasang cover gearbox depannya, nggak ada apa-apa lagi di bagian depan sini selain sapat WD dan crown gearnya. Ini untuk spur gearnya masih ada, spur gear bawaannya kita coba pasang. Sebenarnya gearnya belum tahu juga saya mau pakai gear apa. Eyelet bawaannya tadi copot di box. Oh, lepas kuningan busing. Sepertinya sapat WD-nya agak bermasalah, ini nggak lancar putarannya. Jadi macet kalau disambung. Kita coba buka. Ternyata pinionnya udah ada bekas retak kayaknya, jadi giginya ada yang agak renggang satu ruas, jadi nggak bisa dipakai yang ini. Saya coba cari yang lain apakah ada yang sesuai buat sasis ini. Ternyata dia sapat WD-nya tuh jauh lebih panjang dari pabrikan Tamiya, terus
diameternya lebih gede, mungkin sama dengan yang FMA punya ya, diameternya segede ini. Cuman sepanjang ini nggak ada. Terus tadi coba yang sasis TR1 juga ternyata kepanjangan, bukan, jadi nggak bisa. Jadi untuk saat ini kita jadiin 2 WD dulu supaya lancar dulu. Lanjut ke pencarian counter gear. Ini ternyata dudukannya jauh ya, asnya nggak ada yang sepanjang ini. Setelah saya coba beberapa shaft kependekan semua, mulai dari Super X, terus Super One, terus MA series juga semuanya pendek. Ini ada yang KW sedikit lebih panjang. Saya pasang bushing di sini, bushing roda. Lumayan, walaupun masih kurang panjang sebenarnya, masih ada kadang nyeplos, tapi seadanya dulu karena ini sasisnya spesial, beda dari yang lain. Oh ya, ini terminalnya tadi copot. Untuk gear dinamonya juga tadi saya nyari di beberapa bentuk gear yang bisa dipakai. Ternyata gear yang punyanya Minipat WD-KW yang biasanya tanpa counter gear, artinya pinionnya gede. Ini dia. Karena kalau pakai pinion yang 7 gigi yang kecil gak nyampe ke counter gearnya, jauh. Agak tricky karena partnya nggak sesuai. Harusnya gampang. Dia yang penting bisa muter. Saya nggak tahu yang aslinya kayak gimana, sementara kita bikin seperti ini dulu. Lalu ini saklarnya di belakang, kita lihat nyambungnya kemana nih sebenarnya dia. Untuk konstruksi saklarnya saya nggak tahu nih aslinya kayak gimana, cuman jauh banget dari terminal dinamo, nyambungnya entah kemana ini. Lalu dinamo pun udah nempel ke terminal kuningan yang dari baterai. Oh, ini nggak nempel sih sebetulnya, kan kecil. Karena saklarnya nggak ada, kita coba lipat biar nempel ke sini. Oh, ini dinamonya nggak bisa dilipat ternyata kuningannya. Ada lagi ini yang modelnya begini, nyambung ke body. Yang ini bisa dilipat, yang ini nggak bisa. Jadi kita coba cari dinamo lain. Ini dia, kita coba lipat seperti ini biar langsung nempel ke terminal baterai tanpa saklar. Karena memang partnya nggak lengkap,
dan gak umum, jadi kita terpaksa rebuild dengan judul asal maju dulu. Oh, bukan di belakang saklarnya ternyata. Tadinya di manakah dia berada? Karena kalau di belakang ngehalangin cantolan sasis. Apa adanya di depan tadi? Kita keluarin sedikit, terlalu dalam pinionnya. Nah, saya bingung lagi nih sekarang. Ternyata saklarnya gak tahu nyambung ke counter gear, gak tahu gimana ini. Jadi dia ngeganjel kalau begini, counter gearnya nggak bisa gerak. Entah konstruksi aslinya kayak apa nih. Ini pun ada pernya. Tonjolan ini bisa masuk ke dalam, dia gak tahu buat apa nih. Mungkin counter gearnya bentuknya lain dengan yang biasanya. Gak tahu gimana. Kita terpaksa singkirkan dulu saklarnya karena bakal mengganjal. Kita coba dulu, semoga berhasil. Yang penting muter dulu. Apakah ada yang mengganjal? Oh, mungkin pinion dinamonya kegedean kalau segede gini.
atau kantor gearnya yang mengganjal? Enggak juga. Oh iya, pinionnya kegedean saudara-saudara, gak bisa segede ini. Mungkin harusnya kantor gearnya yang jauh lebih gede. Ini dia racikan baru lagi. Ini kantor gearnya pakai punya tipe 1 dan tipe 3 yang 11,2.1 kalau nggak salah. Terus sepurnya pakai punya KW, dia di antara G18 dan G11. Lalu ini pinionnya juga punya kit KW, dia ada 11 gigi. Setelah saya coba, lumayan, walaupun nggak sempurna. Ini juga memang nggak ada lagi yang lebih lebar ya, dia nggak tahu pinionnya nih ada tipis-tipis yang ukuran segini. Jadi kontaknya cuman sedikit. Ini hari semakin gelap. Nggak terasa dari siang hari mengoprek sampai sore. Macet ya ternyata, ada yang mengganjal. Oh, pinionnya ternyata masih mengganjal juga, harus lebih kecil lagi dia. Kita cobain pakai yang 10 gigi. Ini bawaan Crash Gear kalau nggak salah. Apa dia masih bisa nyangkut ke counter gearnya? Masih lumayan. Semakin tipis kontaknya. Oke, kita coba percobaan terakhir. Karena kalau pinionnya harus dikecilin lagi, nggak ada stok. Lalu emang counter gearnya nggak ada lagi yang ukuran lebih gede dari punya tipe 3 ini. Oke, masih nyangkut juga. Berarti kita gak bisa lanjutin nih untuk rebuild sasis replika Marui yang satu ini, karena untuk partnya ternyata sangat berbeda dengan part-part yang beredar umum. Harus spesial gear setnya. Oke, kesimpulannya sementara untuk sasis Marui ini gagal rakit. Terima kasih yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.